Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi di ruang kolaborasi mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum terkait rancangan pembelajaran dalam UPD. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Anggun Gigi, Asyifa Ramadhani, Iin Susilowati, Lutfi Andriana, dan Ratri Murti Andari. Rancangan pembelajaran dalam UPD menggunakan 7 elemen penting yang harus diperhatikan dan disebut dengan WRETO. W meliputi where dan why, H meliputi book, E meliputi equip, R meliputi provide, E meliputi evaluate, T meliputi to be tailored, dan O meliputi to be organized. Topik yang akan dibahas pada pemaparan kali ini yaitu lembar kerja T, Tailor and Personalize the Work. Taylor dalam rancangan pembelajaran berbasis UPD atau Understanding by Design menekankan pada upaya untuk menyesuaikan pengalaman pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Aspek T dapat diintegrasikan dalam rancangan pembelajaran UPD sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan analisis kebutuhan siswa. Guru perlu memahami tingkat pengetahuan awal siswa, kemampuan mereka, serta kebutuhan dan tantangan pembelajaran yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua yaitu diferensiasi instruksional. Penyediaan berbagai pendekatan pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Guru dapat menyesuaikan materi, metode pengajaran, dan sumber daya agar sesuai dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar individu. Kemudian yang ketiga yaitu integrasi minat siswa. Memahami minat siswa, guru dapat mengintegrasikan topik atau konteks pembelajaran yang relevan dan menarik bagi siswa. Ini dapat meningkatkan motivasi siswa dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Penerapan T dalam UPD bertujuan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan sesuai dengan karakteristik unik setiap siswa. Ini membantu membangun koneksi antar materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa, meningkatkan motivasi, dan mendukung pemahaman konsep secara mendalam. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran dan tujuan. Cara untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan antara lain yang pertama yaitu melakukan penilaian awal. Untuk menilai tingkat pengetahuan dan keterampilan belajar peserta didik, penilaian awal tersebut dapat digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Kemudian pembelajaran kolaboratif, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk kerja kelompok atau proyek kelompok yang dapat memungkinkan siswa untuk belajar satu sama lain. Kemudian memanfaatkan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi untuk menyediakan sumber belajar tambahan dan alat interaktif yang dapat disesuaikan. Yang keempat yaitu materi yang relevan. Memilih materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan minat peserta didik. Selain itu, mengaitkan konsep pembelajaran dengan aplikasi pada dunia nyata agar dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kelima yaitu komunikasi terbuka. Mengajak peserta didik untuk komunikasi terbuka agar dapat memahami kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik. Yang terakhir yaitu evaluasi formatif. Dapat digunakan untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dan dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran seiring dengan waktu. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran antara lain yaitu evaluasi perubahan kondisi dengan meninjau kembali terkait perubahan kondisi yang terjadi, hal-hal yang menjadi faktor perubahan kondisi, misalnya perubahan kebijakan, sarana prasarana, perubahan dalam ketersediaan teknologi, kemampuan awal peserta didik, dan situasi lingkungan baru. Kemudian refleksi terhadap rencana pembelajaran yang ada.
Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan mengevaluasi rencana pembelajaran yang sudah ada dan diidentifikasi bagian mana yang mungkin perlu disesuaikan atau ditingkatkan berdasarkan perubahan kondisi tersebut. Yang ketiga yaitu memperhatikan kebutuhan siswa. Hal yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi dan komunikasi dengan siswa terkait apa yang menjadi kebutuhan dan mengetahui karakteristik siswa seperti gaya belajar, kemampuan siswa, dan sebagainya. Kemudian yaitu fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan adalah menggunakan metode pengajaran yang lebih relevan atau menggunakan konten dan konteks yang relevan dengan siswa untuk meningkatkan pengalaman belajar, misalnya menggunakan konteks materi yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, menggunakan metode yang menekankan keterlibatan aktif siswa seperti diskusi kelompok, tanya jawab, proyek bersama, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu memanfaatkan teknologi. Penggunaan teknologi bermanfaat untuk mendukung dan memfasilitasi pembelajaran. Penggunaan teknologi juga bermanfaat apabila terjadi perubahan situasi dalam pembelajaran. Misalnya jika pembelajaran menekankan pada pembelajaran berbasis daring, selalu melakukan evaluasi berkala. Setelah menerapkan perubahan, maka harus dilakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kesimpulan dari lembar kerja T yaitu T atau Taylor dalam melancarkan pembelajaran UPD menitikberatkan pada penyesuaian pengalaman pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa. Penerapan T melibatkan analisis kebutuhan siswa, diferensiasi instruksional, dan integrasi minat siswa. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman pembelajaran yang personal, relevan, dan mendukung pemahaman secara mendalam. Untuk menyesuaikan rencana pembelajaran jika terjadi perubahan kondisi, langkah-langkah yang diambil melibatkan evaluasi perubahan kondisi, refleksi terhadap rencana pembelajaran, memperhatikan kebutuhan siswa, fleksibilitas dalam metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi, dan melakukan evaluasi berkala. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran di tengah dinamika perubahan kondisi. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.